Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah ila akhiril ayah. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat Masjid Abu Bakar Siddiq rahimakumullah yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang selalu menyayangi, melindungi kita, memberikan rezeki kepada kita. Salah satu kebahagiaan di hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama bersimpuh di hadapannya di masjid tercinta untuk sama-sama melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan segenap ibadah kita termasuk ibadah yang diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagaimana hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan sholat Jumat, mudah-mudahan sepulangnya kita pun dari sholat Jumat, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga Allah limpahkan untuk junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat beliau, para pengikut beliau, setia beliau hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan termasuk kita semua yang hadir, dan kelak di yaumil akhir kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafa'atul udma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selaku khatib saya berkewajiban mengajak diri pribadi, mengingatkan diri pribadi dan semua yang hadir di tempat ini. Mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Seperti baru saja 11 hari yang lalu kita tinggalkan Ramadan, atau 10 hari yang lalu kita tinggalkan bulan Ramadan, di mana salah satu tujuan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di surat Al-Baqarah yang mengatakan bahwa ujung dari puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang takwa di sisi Allah. Kenapa takwa? Karena orang yang paling tinggi derajat di sisi Allah adalah orang yang takwa. Bukan orang pintar, bukan orang yang pandai, bukan orang yang senang itu, senang ini, bukan yang kaya, bukan. Tapi Allah menentukan orang yang paling mulia di sisinya adalah mereka yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah Ramadan bulan kemarin dan ibadah-ibadah kita selanjutnya mencatat, menggolongkan kita menjadi barisan orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita sangat yakin di surat Ali Imran Allah sebutkan bahwa surga hanya ditentukan, surga hanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'iddat lil muttaqin, untuk mereka yang bertakwa. Tentu kita semua sebagai manusia yang sadar akan kepentingan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, kita ingin saat bapak kita Adam dulu tinggal di surga, saat kembali kita ke akhirat, mudah-mudahan kita pun dikembalikan oleh Allah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada satu pesan yang mendalam sebulan kita berpuasa. Salah satunya adalah puasa mengajarkan kita agar kita peduli sama orang lain.
peduli kepada orang lain, dan itu bagian dari sifat takwa. Karena sebagaimana di khutbah bulan kemarin, Khatib pernah menyampaikan ketakwaan itu ada ketakwaan personal, ada ketakwaan sosial. Maka kalau dihitung-hitung dari berbagai sudut pandang ciri-ciri orang takwa sebagaimana disampaikan oleh Allah SWT melalui Al-Quran, setelah dihitung-hitung, hadirin, ternyata ketakwaan sosial ini lebih banyak persentasinya dibanding dengan ketakwaan secara personal. Bisa saja seseorang baik hubungannya dengan Allah, ahli tahajud, sholat sunnahnya nggak pernah ketinggalan, sholat puasa sunnahnya nggak pernah ketinggalan, tapi ketika ia kurang baik dengan orang lain, maka ketakwaannya akan timpang, ketakwaannya tidak akan seimbang. Hadirin rahimakumullah, dalam sebuah kitab Imam Ghazali di kitab Mukasyafatil Qulub, beliau pernah mengungkap tentang percakapan antara Allah dan Nabi Musa. Ini cerita ini sangat masyhur dan masih ada di benak kita. Jadi suatu saat Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Wahai Allah Subhanahu wa taala, ibadah mana, amal mana yang paling engkau sukai? Apakah salatku?" kata Nabi Musa. Maka Allah Subhanahu wa taala seraya menjawab, kata Allah, "Salatmu hanya membuatmu terhindar dari perbuatan keji dan munkar." Lalu amal apa ya Allah yang engkau sukai? Apakah puasaku ya Allah? Maka Allah menjawab lagi pertanyaan kedua dengan jawaban, "Wahai Musa, puasamu hanya mampu mengekang perbuatanmu, mengekang hawa nafsumu." Maka Nabi Musa nanya lagi yang ketiga, "Lalu amal apa ya Allah? Amal apa yang paling engkau sukai?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Amal yang paling aku sukai adalah engkau memberikan kebahagiaan kepada orang lain." Dalam bahasa Arab dikenal dengan kalimat idkhalus surur, membahagiakan orang lain. Itu amal yang paling Allah sukai. Hadirin Allah, perlu digarisbawahi bahwa jawaban Allah ini tidak berarti sholat tidak penting, tidak berarti puasa tidak penting, tidak berarti haji tidak penting, dan seterusnya. Tetapi yang dimaksud adalah jangan sampai amal kita timpang. Ka Allah bager, sama Allah dekat, tapi sama manusia kurang dekat. Kalau kita timbang, kita melihat bagaimana sejarah Rasulullah SAW. Dari sisi kemanusiaan, beliau begitu sempurna. Bagaimana beliau sayang sama fakir miskin, bagaimana beliau sayang sama tetangga, sekalipun beda agama. Inilah sisi yang ingin khatib angkat di kesempatan ini. Bahwa salah satu bentuk ibadah yang Allah sukai adalah idkhalus surur, membahagiakan orang lain. Lalu apa modal kita hadirin Allah? Membahagiakan orang lain ini tidak melulu dimiliki oleh mereka yang punya uang. Siapapun bisa melakukan. Bagaimana membahagiakan orang lain? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita, menganugerahkan kepada kita mulut. Baham. Dengan mulut kita bisa saling sapa dengan tetangga. Dan itu amal kebaikan. Kita semua hadirin merasakan saat kita lewat di sebuah gang, lewat di sebuah jalan, tiba-tiba ada orang yang menyapa kita. Betapa bahagianya kita saat disapa orang. Maka kita yakin menyapa orang adalah bagian dari membahagiakan orang lain. Orang merasa diakui. Orang merasa diakui eksistensinya. Mereka merasa diakui keberadaannya. Merasa dihormati keadaannya. Maka salah satu cara dengan mulut kita gunakan, sapalah orang agar orang bahagia dengan kehadiran kita, dan mereka akan ngerasa aman dengan kehadiran kita. Itu dengan mulut. Masih dengan mulut hadirin Allah, kita bisa gunakan mulut ini untuk salam, membacakan salam. Rasul menyuruh kita afsus salam, tebarkan salam, jangan malu-malu, jangan gengsi-gengsi. Salam itu berguna, salam itu bermanfaat di setiap waktu. Tidak selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Cukup dengan salam, karena salam itu berlaku di semua waktu. Dan isinya bukan sekedar menyapa, isinya bukan sekedar sapaan, tapi isinya adalah saling mendoakan. Assalamualaikum, semoga keselamatan buat kalian. Masya Allah, ini salah satu akhlak Rasulullah SAW. Tebarkan salam.
Berikutnya hadirin, masih dengan menggunakan mulut kita, kita bisa saling mendoakan. Gak perlu pakai uang mendoakan orang, doakan saja orang lain. Mungkin doa terbaik adalah doa yang mungkin tidak diketahui oleh orang yang kita doakan. Ada tetangga kita butuh bantuan, butuh doa, doakan. Ada tetangga kita sakit, doakan saja, biar sakitnya cepat sembuh. Ada saudara kita sedang ada keperluan, doakan. Dan apapun itu, doakan saja. Jadi sumbang dengan doa. Dan yakin ketika orang didoakan, orang akan merasa bahagia, lega dengan doa kita, merasa terbantu dengan doa kita, sebagai bagian dari afirmasi positif dari kita. Hadirin rahimakumullah. Satu, Allah kasih modal dengan mulut kita. Gunakan mulut ini untuk membuat orang lain aman dan nyaman dengan diri kita. Jadi itu bagian dari ketakwaan. Takwa secara sosial. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita tangan dan kaki. Bantulah siapapun yang bisa kita bantu. Saat ada orang lain butuh bantuan dengan tangan kita, gunakan tenaga kita, gunakan kaki kita, gunakan kekuatan yang ada pada fisik kita. Maka itu bagian dari cara bagaimana membahagiakan orang lain. Tidak perlu bayar, tidak perlu pakai uang. Lakukan. Ada tetangga butuh bantuan, yuk kita bantu. Tetangga sedang punya hajat, bantu. Tetangga bangun rumah, bantu. Apapun itu yang bisa kita lakukan tanpa harus dengan uang. Hadirin rahimakumullah, demikian besar karunia Allah Subhanahu wa taala memberikan tangan dan kaki kepada kita. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, satu pakai mulut, dua pakai tangan, tiga pakai ide. Kita punya pikiran, kita punya pendapat, kita punya nasihat. Nasihati orang, hanya itu. Hargai orang, hormati orang dengan tangan kita, dengan ide kita, dengan pikiran-pikiran kita. Ketika orang butuh solusi, berikan solusi itu tanpa harus dengan uang. Solusi itu gratis. Katakan solusinya, sampaikan pendapatnya dengan baik agar orang merasa tentram dengan kehadiran kita dan kita merasa manfaat kehadiran kita di hadapan orang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, Allah SWT memberikan kasih sayang kepada kita, rasa kasih sayang. Dan di rasa kasih sayang ini sangat mendalam, hadirin rahimakumullah. Kita peduli sama orang lain dengan kasih sayang kita. Ini terbukti, hadirin rahimakumullah, dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang terkenal itu karya Imam Nawawi Al-Bantani. Ada sebuah cerita. Lagi-lagi Imam Ghazali diceritakan setelah beliau wafat, ada salah seorang muridnya ini yang memimpikan ketemu Imam Ghazali. Imam Ghazali sampai di akhirat, cerita mimpi ini sangat terkenal dan masyhur. Itu diceritakan bahwa beliau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan berbagai amalan yang pernah beliau lakukan selama di dunia. Lalu apa yang terjadi? Kata Allah, amalmu aku tolak. Kagetnya impian ini. Kecuali satu, ada satu impian yang tidak ditolak, satu amal yang tidak ditolak oleh Allah SWT, yaitu saat Imam Ghazali punya rasa belas kasihan kepada seekor lalat. Itu saja yang terima oleh Allah, kata mimpi ini. Bagaimana ceritanya? Kita tahu Imam Ghazali ini seorang muallim, seorang ulama, beliau penulis. Saat beliau menulis, hadirin rahimakumullah, di cerita kitab itu dulu kan nulis orang pakai pena. Saat di pena, tiba-tiba ada seekor lalat yang nempel di penanya, dan lalat itu sedang menyedot pena itu. Rupanya lalat ini kehausan. Dan Imam Ghazali saat itu merasa kasihan, peduli sama lalat itu. Beliau berusaha untuk tidak bergerak. Beliau berusaha tidak melakukan apapun hanya karena kasihan kepada lalat ini. Karena lalat ini kelihatannya sedang kehausan, sedang menyedot penanya, menyedot tintanya. Nah, itulah yang kemudian salah satu amal yang dalam mimpi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kasih sayang itu sungguh besar dan luar biasa. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menceritakan ghufira limra'atin mumisatin marrat bikalbin ala ra'si raqiyan
yalhas qala kada yaqtuluhu al-'atas fanaza'at khaffaha fa'aunata bi khimariha fanaza'at lahu minal ma'i fa ghufira laha bidzalika. Kira-kira terjemahnya begini. Jadi dulu ada seorang pezina, perempuan pezina. Kalau zaman sekarang mungkin WTS istilahnya. Ada seorang pezina yang lewat di depan sebuah sumur dan di situ terdapat seekor anjing yang hampir mati kehausan. Maka pezina ini kemudian berinisiatif, beliau membuka sepatunya, lalu membuka kerudungnya untuk dijadikan tali, dan akhirnya ngambil air ke dalam sumur, lalu air itu beliau minumkan kepada seekor anjing tadi. Maka gara-gara perilaku ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala Rasul mengatakan faghufira laha bidzalika. Maka ia diampuni dosanya gara-gara sayang, peduli sama seekor anjing yang hampir mati kehausan. Hadirin rahimakumullah. Jadi dari cerita-cerita tadi, yang kedua tadi hadis sahih, ini menunjukkan bahwa kasih sayang kita sama orang lain, kepedulian kita sama orang lain, bahkan sama hewan sekalipun, itu akan menjadi titik ridho Allah dan turunnya ridho Allah kepada kita. Jadi kalau dihitung-hitung, kita tidak tahu ibadah kita yang seperti ini, kita tidak tahu ibadah kita diterima atau tidak. Siapa tahu yang diterima malah amal kita yang kecil-kecil itu. Karena misalnya maaf, kita ibadah masih malas, kita ibadah masih terpaksa misalnya, atau ibadah tapi nggak ikhlas misalnya. Jadi mungkin ada amal-amal lain yang kecil nilainya, tapi di situ justru turunnya ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tadi, seseorang yang hanya membantu seekor anjing yang hampir kehausan, hampir mati kehausan, lalu dengan ridhonya, dengan ikhlasnya, dia berikan setetes air atau segelas air atau satu wadah air, sehingga ia tidak kehausan lagi, si anjing tidak kehausan lagi, dan di situ titik Allah menurunkan ridhonya kepada kita. Jadi bisa jadi amal kecil kita hanya dengan mengirim, bertanya sama tetangga, nyapa tetangga kita senang gara-gara kita sapa. Mungkin disitulah turunnya ridha Allah. Atau kita tiba-tiba di tengah jalan melihat paku, lihat benda-benda tajam, lalu dengan rasa ikhlas kita singkirkan itu ke pinggir jalan, dan kita ikhlas dengan itu. Siapa tahu disitulah letak turunnya ridha Allah kepada kita, dan itu jaminannya surga. Kalau sudah ridha, ngapain lagi? Surga jaminannya. Hadirin Allah, jadi untuk membahagiakan orang lain tidak perlu seluruhnya pakai uang dan pakai duit, tapi bisa menggunakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita tadi lewat mulut, lewat ucapan kita, lewat sapaan kita, lewat salam kita, doa kita, bahkan tangan dan kaki kita, bahkan dari rasa kasih sayang yang kita ridhokan, kita ikhlaskan, itu yang akan membuat Allah ridho kepada kita. Yang terakhir, hadirin Allah, yang Allah titipkan kepada kita adalah rezeki berupa harta. Maka bahagiakan orang lain dengan harta kalau memang itu ada. Bahagiakan orang lain agar orang selalu bahagia dengan kehadiran kita. Hadirin Allah, mudah-mudahan rangkaian khutbah sederhana tadi membuat kita terinspirasi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan takwa itu bukan hanya personal, kita jago sholat, jago tahajud, jago puasa sunnah, tapi juga jago membahagiakan orang lain. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berikan barokah dan hidayah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, karena Allah lah sumber penentu, maha penentu, Ia maha adil, Ia maha rahman rahim, Ia maha menentukan kehidupan kita bahagia atau tidak, tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu mari kita berdoa, mudah-mudahan
Allah SWT senantiasa memberikan ketakwaan dan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.